Selamat pagi waktu Jerman. Kembali lagi di video aku Nia Mia Sunda Jerman. Setelah beberapa lama, kayaknya aku pause hampir seminggu atau 2 minggu nggak bikin video. Akhirnya kembali lagi seperti biasa, banyak sekali kesibukan sana sini kerja, privat. Jadi sekarang baru ada waktu buat bikin video lagi. Kembali lagi ke video yang mau aku bahas kali ini tentang budaya di sini di Jerman. Video sebelumnya, video senang-senang aja sama teman-teman, kita main Chubby Bunny Challenge. Jangan lupa ditonton juga. Dan aku mau ngelanjutin video yang kedua terakhir yang aku bahas waktu itu tuh kebiasaan orang Jerman yang bikin melongo. Video kali ini aku mau ngebahas kebiasaan orang kita yang bikin orang Jerman melongo. Orang Jerman yang tinggal di sini ya, yang misalnya orang Jerman yang tahu kebiasaan aku lah ya, kebiasaan aku sebagai orang Indonesia yang bikin mereka, kok bisa? Kayak gitu. So, just for info guys, for you who watching my video in Germany, my friend from Germany or my friend from Philippines or Cambodia or someone else, because I have many friends from other country, and because most of my video, I speak in Indonesian. I speak Indonesian, especially Indonesian. So, if you watch my video through your PC or your phone, you can set the subtitle on your own language. Yeah, thank you. So move on to kebiasaan orang kita yang bikin orang Jerman melongo. Yang pertama, aku tuh suka ngirim uang ke Indonesia tiap bulan, sebulan sekali, kadang dulu 2 bulan sekali. Dan kebiasaan ini tuh yang menurut mereka, why? Jadi pertanyaan besar banget, loh kenapa kamu yang kerja susah payah, terus kamu bagi-bagi uang kamu untuk keluarga? Dan itu tuh ya, kalau di kita mah udah biasa lah ya, istilahnya timbal balik katanya, mulang tarima sama orang tua atau sama orang yang dulu pernah sayang sama kita. Tapi untuk sebagian orang Jerman di sini, karena mereka tuh hidupnya tuh masing-masing, bahkan sama keluarga pun, dan uang itu adalah sesuatu yang sangat privat banget. Jadi kebanyakan misalnya orang Jerman kalau gimana ya, di sini tuh sistem sekolahnya beda ya, nggak sama di kita. Kalau di kita kan ada 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Nah, orang Jerman tuh kalau nggak salah ya, aku juga kalau masalah ini nggak terlalu banyak memperbincangkan, karena aku memang nggak punya anak, nggak terlalu banyak memperbincangkan dan mempertanyakan. Tapi setahu aku, mereka itu biasanya di sekolah dasar itu 9 tahun, setelah 9 tahun bisa ngambil Ausbildung. Jadi kayak semacam sekolah kejuruan, kita nantinya mau jadi apa. Nah, orang yang ngambil sekolah kejuruan itu ya dari sekolah dasar juga sebenarnya mereka udah dapet duit. Nah, kejuruan juga dapet duit. Kebanyakan rata-rata setelah kejuruan selesai, Ausbildung selesai, mereka tuh dapat cari kerja, dapat kerjaan, dan setelah itu hidupnya pun masing-masing keluar dari rumah orang tua dan hidup sendiri dan membiayai hidup sendiri. Setahu aku, orang-orang yang aku kenal, misalnya kayak dulu suami aku, nggak ada istilahnya bapak minta uang ke anak, kalau enggak anak minta uang ke bapak. Itu tuh sesuatu hal yang malu mungkin ya. Aku sempat nanya ke anaknya, loh kenapa kau nggak pernah minta, nggak pernah gini-gini. Sementara aku sendiri nggak keberatan sih dulu sebagai istrinya ya, sebagai istrinya kalau anaknya minta uang kayak gitu. Why? Kata dia teh nggak perlu, karena memang di sini tuh orang-orang udah hidup mandiri dan mereka udah bisa ngatur keuangannya sendiri-sendiri. Dan karena memang hal seperti itu tuh kayaknya tabu banget setahu aku ya. Kalau uang itu udah pribadi banget. Kebiasaan kedua yang bikin mereka melongo, bagi-bagi uang. Jadi ceritanya gini, maaf ya jangan kesinggung, ini karena aku cerita aja ya, karena memang kalau di kita kan normal ya, maksudnya jadi normal orang yang punya kerja, kalau enggak orang dari luar negeri datang ke kampung halaman kan pasti bagi-bagi sedekah istilahnya, kalau enggak bagi-bagi oleh-oleh kayak gitu. Itu tuh sesuatu yang normal banget buat kita ya. Tapi buat orang Jerman itu tuh sesuatu yang wah, why?
Dan lagi-lagi why, and why. Jadi kalau misalnya aku pulang nggak banyak, kadang suka bagi-bagi uang lah ya, kalau enggak traktir makan-makan kayak gitu, dan bawa oleh-oleh banyak, terus beli-beli something lah, belanja-belanja buat keluarga. Itu tuh sesuatu yang nggak pernah mereka lakuin, karena ya seperti itu tadi, uang itu masalah yang sangat sensitif. So, jadi ketika kita misal ngasih uang, padahal mah nggak banyak ya buat kita, ya udahlah nggak apa-apa, cuman sedikit. Tapi yang sedikit itu orang sini tuh aslinya perhitungan, bahkan kalau belanja pun 1 sen, 2 sen itu masih mereka hitung, masih mereka ambil. Sementara buat kita ya, kita kalau misalnya ada rezeki lebih aja, misal ngajak, yuk ke temen atau ke keluarga, yuk kita pergi makan. Kalau enggak nih buat kamu buat beli rokok atau apa kayak gitu. Itu tuh nggak banyak, tapi buat orang sini tetap aja bikin mereka itu aneh. Kenapa kamu harus bagi-bagi uang? Kenapa kamu harus bawa oleh-oleh? Kenapa kamu harus ini, harus itu? Ya, jadi itu tuh sesuatu yang buat mereka itu aneh banget. Apalagi nggak tahu lah ya. Nah, seperti kalau misalnya ya, orang sini kan liburan sering banget ya, setahun tuh bisa 3 kali sampai 4 kali liburan ke luar negeri. Nah, biasanya kalau orang kita kan, kalau misalnya temen liburan, kalau nggak liburan, oleh-olehnya aja dong, jangan lupa oleh-olehnya. Jadi orang yang pergi liburan itu pasti kita mikirin beli oleh-oleh lah, ini buat keluarga, ini buat temen, si koper tuh penuh sama oleh-oleh. Sama kayak kalau misalnya aku pulang ke Indonesia ya. Nah, orang sini, aku pergi liburan dulu sama suami, kita tuh sering liburan setahun bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nggak pernah namanya yang bawa oleh-oleh buat keluarga di sini ya, buat keluarga di Jerman. Nggak pernah sama sekali. Dan si keluarga yang orang Jermannya juga nggak pernah nanya oleh-olehnya dong, oleh-olehnya mana. Nggak pernah, karena itu bukan kebiasaan mereka kali ya. Jadi kalau misalnya kita pergi liburan, yang mereka bilang itu bukannya oleh-oleh, tapi selamat bersenang-senang ya, semoga liburannya menyenangkan, seperti itu. Nah, kalau misalnya, jadi ketika aku pulang, sekopor tuh penuh sama coklat, sama makanan, sama oleh-oleh, kadang aku beli baju atau apa semacamnya. Itu jadi pertanyaan gede. Kenapa ya? Tapi aku jelasin, ini tuh budaya kita. Jadi mau nggak mau ya dia harus menerima walaupun dengan banyak pertanyaan. Why? Ya. Kebiasaan ketiga yang bikin mereka melongo, dan lagi-lagi ini masalah sensitif, masalah uang lagi. Jadi pinjam meminjam uang di sini tuh hal yang sangat nggak normal, sangat nggak biasa. So, jadi orang sini tuh, atau kalau nggak aku ya, yang bener-bener struggle masalah keuangan, di sini tuh harus bener-bener yang namanya bisa nyimpen, bisa manfaatin bener-bener, belanja bener-bener apa yang cuma dibutuhin doang. Karena kalau misalnya kita kehabisan uang, kekurangan uang, kita tuh nggak bisa ngandelin tetangga, nggak bisa ngandelin temen, nggak bisa ngandelin orang tua, nggak bisa ngandelin siapa-siapa, cuman diri kita sendiri. Kita tuh bener-bener harus kontrol yang namanya masalah keuangan. Karena pinjam meminjam uang di situ yang di Jerman itu tabu banget, dan nggak pernah banget, dan enggak banget. So kadang ya aku tuh suka dilema. Kalau maaf ya, ini lagi-lagi maaf, karena aku memang ceritanya cerita kebudayaan orang sini ya, yang kebudayaan kita dan kebudayaan orang Jerman, membandingkan istilahnya. So jadi kadang aku tuh dilema banget ya, kalau misalnya ada orang yang mau minjem uang, kadang bukan berarti aku nggak ada uang, cuman dilemanya itu kita kan hidup nggak, kalau misalnya hidup sendiri, mungkin hidup sendiri juga aku tuh yang benar-benar mikir ya, kalau misalnya uang ini, aku punya uang nih, aku pinjemin ke orang lain, selain aku kirim buat keluarga, aku pinjemin uang ke orang lain, terus pas akhir bulan aku nggak punya uang, aku mau gimana? Itu kalau tinggal sendirian ya, aduh aku mau gimana nih, susah. Jadi karena emang kita nggak bisa pinjam uang ya, nggak bisa pinjam uang kemana-mana. Nah, kalaupun misalnya kalau aku nggak minjemin, dan itu jadinya juga nggak enak hati. Nah, itu kalau misalnya sendirian ya. Kalau misalnya tinggal sama suami atau yang punya keluarga di sini, pastinya kan kalau misalnya kita yang berkeluarga harus terbuka sama suami, dan sementara suami orang Jerman, terus kita cerita kalau ini ada yang mau pinjam uang kayak gini, itu tuh pasti jadi hal yang gede banget, jadi masalah yang gede banget. Kenapa? Kenapa? So aku nggak tahu ngejelasinnya kayak gimana, makanya kadang bingung. Ini tuh suatu hal yang buat aku ya dilema, sumpah dilema banget ya.
So ya kebanyakan hal-hal yang masalah uang sih yang bikin mereka tuh kok aneh ya, karena memang di sini tuh orang-orang kalau misalnya pun ada orang yang punya duit berlebih ya terus mereka pergi liburan, itu tuh sesuatu yang kita kan udah kerja keras, pergi liburan buat nyenengin sendiri, karena memang kerja di Jerman tuh kalau menurut aku ya, kalau aku bilang kerja di sini tuh nggak seperti di kita ya. Di sini tuh kerja yang bener-bener, kalau di kita kerja tuh yang masih bisa have fun sama kolega, sama teman-teman kerja kayak gitu. Kalau di sini tuh yang namanya kerja itu kerja dan stres banget. Jadi liburan itu sesuatu hal yang harus. Nah, jadi mereka tuh nyimpan uang itu selain buat makan, spend money-nya buat liburan juga. So, jadi mereka tuh yang bener-bener ngatur keuangannya itu ketat banget. Selanjutnya, seperti biasa, kayaknya kebanyakan udah pada ngebahas, dan aku juga pernah ngebahas sih di video sebelumnya, apalagi kalau ngaret nggak tepat waktu, karena ya nggak disiplin waktu, karena orang-orang itu yang namanya orang Jerman, kebiasaan orang Jerman ini pasti seluruh dunia udah pada tahu kalau mereka tuh tepat waktu, janjian jam 8 datang jam 8. Sementara kalau kita nih orang Asia kadang janjian di luar tuh kalau misalnya jam 8 kita datangnya jam 9. Kalau enggak kadang kita janjian hari haknya, maaf ya nggak bisa datang, maaf ya cancel. Itu tuh sesuatu yang please jangan sampai jangan sampai dilakuin kalau misalnya ada janji-janji kayak gitu ya sama orang Jerman. Kebiasaan kelima, jadi dulu tuh aku sempat berpikir ya, karena kita orang Asia, orang kita tuh lebih tertutup daripada orang Eropa. Tapi ternyata kalau misalnya di Indonesia, namanya kita tuh lebih, kalau ngomong, kalau nanya sama orang tuh lebih belak-belakan daripada orang sini. Ternyata orang sini tuh banyak etikanya. Dulu aku pikir orang sini lebih terbuka, dan ternyata enggak. Kebiasaan misalnya tuh yang orang kita ya, kalau misalnya ngobrol, kalau misalnya nanya, kalau enggak sama orang yang baru kita kenal, misalnya satu pertanyaan yang umur kamu berapa, itu tuh di Jerman sangat tabu banget. Jangan sampai nanya umur. Kalau misalnya pun mau nanya harus dengan sangat sopan sekali. Boleh nggak aku nanya umur kamu berapa? Harus istilahnya harus diawali dengan kata seperti itu. Kalau enggak, kalau misalnya kamu nanya umur kamu berapa, itu tuh pasti, apalagi sama perempuan, rata-rata kalau kamu nanya kayak gitu udah dianggap nggak sopan banget. Nanya umur tuh nggak sopan. Terus hal-hal yang misalnya yang menurut kita orang normal kayak ngomongin berat badan, itu sesuatu yang jangan pernah ditanyain. Kalaupun mau nanya, lagi-lagi harus diawali dengan kata-kata yang baik. Aku boleh nanya nggak? Seperti itu. Kalau misalnya dia nggak mau jawab, jangan maksa. Kalau misalnya dia mau jawab, oke, berarti kamu dapat jawabannya. Nanya umur, nanya berat badan. Satu lagi, hal lain yang sangat mengganggu itu sebenarnya sih bukan buat orang Jerman sini aja sih, buat aku juga, cuma di sini emang tabu banget tapi nggak diomongin. Kalau di kita banyak orang yang nggak suka, tapi tetap aja orang-orang suka pada nanya. Kayak misalnya kalau orang udah nikah ya, terus ditanyain kapan mau punya anak, anaknya udah berapa, kok belum hamil, kayak gitu. Itu sesuatu yang jangan pernah ditanyain kayak gitu. Terus aku ingat waktu masih muda, waktu aku mau menginjak remaja, untuk perempuan yang di atas umur 10 tahun lah ya, dulu pernah aku banyak yang nanyain, tetangga lah, kalau enggak saudara aku yang kayak perempuan ya normal ya, dapat menstruasi. Itu tuh sesuatu yang jangan pernah ditanyain. Aku pernah pas pertama datang ke sini, aku nanyain waktu itu keponakannya suami aku, dia itu baru berumur 10 tahun, 11 tahun kalau nggak salah. Terus aku nanyanya nggak langsung ke orangnya, nanya ke mamahnya, cuman dia tuh orang itu ada di pinggir mamanya. Aku nanya, dia udah menstruasi belum umur segitu? Aku langsung yang, Nia, katanya jawabannya ya, kata mamahnya, Nia, please don't ask. Katanya jangan pernah nanya hal itu tuh sangat-sangat sensitif, sangat nggak boleh ditanyain. So, sekian dulu video kali ini. Maaf ya kalau videonya terlalu mungkin ngebahas uang, memang di mana-mana kan sensitif, tapi aku cuma memperkenalkan budaya sini aja, apa yang bikin budaya sini dan membandingkan dengan budaya kita, apa yang bikin aneh, melongo, seperti itu. Dan mungkin kebiasaan-kebiasaan orang kita yang misalnya itu kebiasaan standar ya, kayak kentut sembarangan,
Tapi kalau di Jepang nggak pernah sih, nggak pernah dengar. Bahkan suami sendiri atau orang yang deket sama kita sendiri nggak pernah ada yang namanya kentut. Aku tuh kadang suka nanya, ih dia pernah kentut atau enggak sih? Tapi kalau misalnya di kita ya banyak orang yang depan istri lah, atau kalau enggak depan anak, depan saudara itu kentut. Itu sesuatu yang jangan pernah dilakuin. Tapi itu kayaknya di mana-mana juga sama ya, orang kita sendiri juga kayak aku atau orang lain juga, siapa sih yang suka dengan orang gendut? Udah gitu kebiasaan sendawa sama, siapa juga yang nggak suka, kayaknya di mana-mana. Cuman mungkin di sini terlalu apa namanya, memang itu kebiasaan yang please don't do it. And kebiasaan lainnya kayak buang sampah sembarangan itu general lah ya, di mana-mana juga kayak gitu. Cuman ya memang orang kita masih banyak yang ngelakuin. Kalau di sini di tempat umum di mana-mana banyak tempat sampah dan nggak ada yang nyuri, tetap berdiri di tempatnya, nggak kayak di kita. Kalau aku dengar dulu Ridwan Kamil tuh sangat bagus banget, tempat sampah di mana-mana disediain. Kadang katanya ada yang nyuri, ya gitu, buang sampah tetap aja masih sembarangan. Ya, so makasih yang udah nonton ya. Semoga videonya bermanfaat dan suka ditonton. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya, dan jangan lupa buat nonton video-video aku sebelumnya. Happy watching, dan jangan lupa di like, di share, di subscribe. Thank you. Bye.